Yo, welcome back to my channel Sugri Ilahi Pratama. Oke teman-teman ya, kalian pasti udah nonton part per part gitu ya, atau mungkin udah nonton live-nya Tukba secara langsung kemarin. Dan kali ini gitu, di video kali ini aku tuh mau bikin rangkuman dari live-nya itu. Kira-kira kode-kode apa aja gitu ya. Mungkin ada yang males nonton part per part, ada yang malas nonton full live-nya kemarin. Jadi atau mungkin ada yang ketinggalan momennya gitu. Di sini kita akan membahas mengenai bagian-bagian pentingnya, fakta-fakta menarik gitu. Waduh, ini biasanya ditunggu oleh para Vikiara yang sibuk sih. Asik. Baiklah, sebelum aku mulai reaksinya, aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, like video ini, dan pastinya berkomentar ya guys ya. Oke, kita mulai dari pembahasan part pertama. Sebenarnya aku rada telat ya teman-teman ya, karena aku tuh kemarin habis minum obat ya. Jadi rada drop. Jadi aku istirahat, habis minum obat, ketiduran kan, ngantuk efeknya. Pas bangun-bangun ada notif, wah sikat lah gitu kan. Pas aku record itu aku masih tidur gitu, masih sambil tidur. Jadi aku nggak tahu juga tentang isi fullnya, mungkin ada beberapa yang ketinggalan gitu ya. Tapi menurut informasi yang ku dapat gitu ya dari live ini, sejauh ini dari tadi malam udah ku uraikan dikit-dikit tuh, aku nonton lagi satu-satu, 3 jam nontonnya cuy. Jadi aku dapat bahwa di part ini bagian pertama mereka tuh membahas mengenai Gelata Tower. Mungkin di video aku ini nggak ada ya karena terlambat, tapi di bagian Gelata Tower itu Tukba memastikan dia itu naik ke Gelata Tower bareng Vicky. Waduh, akhirnya terjawab sudah ya. Season 1 itu itu season 1 atau season 2 ya? Pokoknya season 2 lah kayaknya ya. Season 2 ya. Dimana dia naik ke Gelata Tower bareng Vicky gitu. Asik. Dan di sini dia juga ngebahas mengenai video yang dia minta dari Vicky gitu, video acara nikahannya, dan dia seneng banget ngeliatnya gitu ya. Seneng lah, abang ipar nikah kok. Waduh. I need to put some things in the hijab. Like, wait a second. I didn't like it. Hi Tuba, I found no live stream today, so glad. Thank you so much. Nah, di sini aku juga dapat informasi bahwa Tuba itu paspornya tuh siap dalam waktu 2 minggu lagi. 2 minggu nih. Dan di part ini, di sini dia itu bilang tentang season yang menurut dia itu paling menarik gitu, paling berkesan lah buat dia. Nah, seasonnya itu adalah season 1, dimana season itu sangat singkat ya, tapi dia kangen momen-momen di season 1 di awal-awal itu ketemu. Mungkin karena season 1 itu saling suapan ya. Aduh, kalian masih ingat kan di momen dimana Vicky itu bilang ini pacarnya Bang Iya gitu kan, ketika main Ome TV. Itu kan di season 1 part ketiga nggak salah, part ketiga atau part keempat. Pokoknya itu ada di season 1. Waduh. Jadi itu cukup berkesan dan sangat berkesan lah bagi Tukba sepertinya ya. Sampai hari ini masih dikenang-kenang. So short. So That's quickly, like the third one was like so fast, like really. Yeah. But Also, the first one, In the second one, wait. How was the second? What did we do in the second season? he surprised you. He surprised. No. I don't know what he After did. that. Nah, di sini juga ada yang bahas tentang kayak ini ya. Ibunya Tukba gitu. Ada yang bilang apakah ibu Tukba itu seseorang yang penangis gitu? Enggak, dia bilang ibunya itu adalah orang yang ambisius dan juga sangat semangat gitu. Sangat pokoknya ibunya ini bukanlah seseorang yang sosoknya cengeng. Nah, jadi kan Tukba ini sering dibilang cengeng, Tukba cengeng gitu kan. Tapi dia dengan lantang bilang kalau ibunya itu bukan seseorang yang cengeng. Dan dia itu juga menjelaskan bahwa dia itu bakalan sebentar lagi itu bakalan
ujian akhir semester 1. Nah, jadi habis dia semester 1 dia akan langsung menuju ke Istanbul dan Indonesia. Itu aku lupa di menit keberapa. Intinya kalian bisa nonton part per part yang sudah aku sediakan. Tapi di video itu aku nggak nyelepin yang yang beda-beda gitu. Tetap setiap video partnya itu adalah bagian-bagian penting Tuba ngomongnya. Mereka nih bahas tentang mau ke itu masalah Indonesia. Dia juga ngebahas mengenai suaranya si Nada yang bagus banget menurut dia. Ya. Yang bikin aku kecewa adalah ketika Tuba bilang season 1, ngomongin season 1, ada yang nyeletuk gitu kan. Waiting for season 1 Sukri with Amal. Amal langsung kaget, Cok. Kena hati gue udah. Bercanda. Ya intinya itu cuma dangelan ya teman-teman ya. Dan dari dulu kalian udah pasti udah tahu lah kalau aku tuh sering dijodoh-jodohin sama teman-teman cewek yang dekat sama Vicky. Kalau bagi aku itu adalah hiburan daripada pertanyaannya menuju ke privat gitu. Dan di sini Tuba juga bilang gitu ya. Kan ada yang komen, Tuba don't show privat for YouTube. Dia bilang gitu. Aku nggak bakalan mengungkapkan hal yang pribadi. Aku tahu mana yang harus dikatakan dan mana yang tidak. Ya benar teman-teman. Tuba itu memang seperti itu. Kita tuh nggak bisa menjudge Tuba itu orangnya belak-belakan gitu. Enggak, dia tuh juga cukup bukan cukup sih. Dia tuh pintar, wanita yang pintar. Namun sayangnya Tuba ini adalah wanita yang polos, sehingga seringkali dipancing-pancing oleh haters gitu. Mungkin pancingan pertama, kedua itu nggak masuk. Tapi kalau selalu banyak pancingan dengan pertanyaan yang hampir-hampir sama, dia bisa aja kejebak. Nah itu tuh yang aku takutkan. Dia juga ngebahas tentang anak nih. Waduh, Tuba juga ngebahas tentang anak. Dia nanya kan ke Amal. Amal, kamu kalau punya anak mau anak apa? Cewek atau cowok? Amal bilang cewek. Si Tuba bilang kalau dia tuh pengen punya anak kembar. Cewek dan cowok. Waduh, pembahasannya sudah sangat jauh ya pemirsa. Lalu kita juga bisa dengar ya, Tuba itu nanti punya waktu 4 minggu libur. Ya, 4 minggu libur di bulan Januari. Dan kayaknya hilal dari season ketiga itu season keempat itu sudah sangat dekat. Entah itu di bulan Januari atau bulan Desember, aku masih belum bisa pastiin. Tapi daripada tebak-tebak buah jengkol gitu kan, lebih baik aku bilang hilalnya sudah dekat tanpa memastikan tanggalnya gitu. I didn't know. Yeah, Vicky wants that reaction that you're really surprised. If he wants you to know, he will take. Di sini kita juga bisa ngelihat ya, momen dimana Tuba itu kepancing menceritakan season kedua. Untungnya ada Amal di sana. Amal yang bikin netral gitu, dimana Tuba itu sempat marah kan menceritakannya. Kenapa best friendku mensembunyikan itu kan bahwa Vicky tidak mau datang ke Turki gitu. Bukannya dibilang ke aku dan nanti kita pura-pura kaget gitu. Dia nggak tahu bahwa Vicky itu nggak suka dengan settingan. Dan ini membuktikan bahwa Vicky itu tidak settingan dalam membuat kejutan di season 2. Ingat, jadi dapat dipastikan, dapat di-counter haters-haters yang bilang, settingan bang, itu pasti udah direncanain Vicky, manajemen itu. Cuy, di sini Tuba tuh dengan gamblang dan emosi yang natural, dia juga bilang dia itu marah dengan dengan Rumaisa. Kenapa dia tuh nggak sebagai best friend tidak mengakuinya gitu. Dan di sini Amal menjelaskan, membuat Tuba jadi tenang. Inilah kalau Tuba itu love-nya dengan Amal, aku tenang lah. Tapi dengan teman yang lain aku rada takut gitu kan. Karena kita nggak tahu teman-temannya yang lain kalau seandainya apakah punya pribadi atau mungkin sifat sama seperti Amal, di mana dia itu mampu menenangkan Tuba gitu ya. Nah, sehingga dan di sini juga Tuba itu ngomongin tentang marah gitu. Apa hal-hal yang membuat dia marah? Dan di sini dia menjelaskan hal-hal yang membuat marah adalah ketika ada orang-orang yang membahas tentang ayahnya. Jadi kalau untuk teman-teman semuanya, Vikiara tolong jangan pernah membahas tentang ayah gitu ya, ayah Tuba. Situ dia bakalan marah. Kalau untuk
masalah ini, masalah Vicky dan juga mamanya, mamanya Tuba bilang mamanya udah senang, makin senang lah gitu. Karena Vicky itu makin lancar dalam berbahasa Turkinya. Waduh, apakah Vicky pernah video call dengan calon mertua? Aduh, di part mana Bang? Saya tidak tahu, saya lupa coba. Aku itu sifat aku yang salah teman-teman. Aku tuh orangnya pelupa. Aku tahu momennya, tapi aku lupa di menit-menit detailnya. Nah itu tuh kesalahan aku. Dan untuk bahasa Inggris ada tuh perkataan yang beneran nyelekit bagi aku ya dari penonton. Bang, kau kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak usah bikin reaction. Kau kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak usah ini itu. Terkadang gini ya, pendengaran yang aku dengarkan itu berbeda dengan artiannya gitu. Jadi kadang rada-rada susah di pendengaran itu yang bikin aku tuh salah dalam mengartikan. Dan juga dalam ngomong bahasa Inggris, aku tuh adalah listening yang baik, but I'm not speaking yang berarti itu ngomong yang ngomong bahasa Inggris itu terbata-bata dan juga patah-patah cok. Tapi kalau masalah ngomong mendengarkan gitu ya, aku bisa disebut pendengar yang baik. Aku tahu di mana part-part yang mereka tuh ngomonginnya hal-hal tertentu. Mungkin kalau ngomong bahasa Inggris dalam bentuk sederhana atau daily gitu, aku bisa lah gitu. Kayak nanya how are you, what eating you, dan nanya tentang kebiasaan dia sehari-hari masih bisa. Tapi kalau udah masalah kehidupan segala lainnya aku nggak ngerti coy. Itu kelemahan aku. Jadi kalau kalian nyari bang ya translate salah, ya nanti mana yang salah ya tinggal disebut biar aku coba cari artian lain. Karena yang ngertiin di terjemahan tuh YouTube ya teman-teman ya. Intinya di di live kali ini tuh banyak banget yang namanya bocor gitu ya. Waduh, bocor. Ini juga membuktikan bahwa Tuba itu sudah sangat dekat dengan keluarganya Vicky. Buktinya dengan video call kemarin udah pasti. Dengan dia minta video waktu acara Bang Tara udah pasti gitu kan. Dan Mama Eva sepertinya sangat merestui hubungan Vicky dan Tuba ini. Waduh, terbukti dengan kode-kode yang diberikan oleh Mama Eva itu sendiri. Baiklah, mungkin cuman itu ya rangkuman singkat gitu dari 3 jam live-nya Tuba yang aku dapat. Kalau seandainya ada bagian-bagian yang tertinggal, silahkan tuliskan di komentar. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda dengan aku, silahkan tuliskan di komentar. Kita berdebat dengan debat sih. Kita saling memberikan informasi aja. Jangan saling kayak berdebat yang ujung-ujungnya ini ngata-ngatain ini dan ini ngata-ngatain ini. Jangan coy. Sip. Mungkin sekian dulu video reaction live Tuba kali ini. Kita nantikan live-nya Tuba selanjutnya. Katanya sih entah minggu depan itu Rumaisya bakalan ke Ankara dan nemuin si Tuba. Entah mereka bakal live bareng atau enggak, aku nggak tahu juga ya. Jadi kita nantikan aja live-nya Tuba. Dia itu bakalan live Monday, Saturday dan juga Monday, Saturday, Sunday. Pokoknya antara 3 itulah dia bakalan live. Sip, sampai jumpa di video update selanjutnya. Bye-bye.